Bagaimana cara kita bertobat? Cara bertobat itu adalah dengan memenuhi 5 syarat taubat dan bisa menjadi 6 syarat. Syarat yang pertama, kita lakukan dengan ikhlas. Maksudnya niat kita bertobat semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah, bukan balasan dari makhluk. Apakah balasan harta? Bukan pula pujian makhluk, bukan pula agar diliput media lalu dipuji-puji, fulan sudah berhijrah, tidak. Tapi semata-mata yang kita harapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ganjaran surga dan dijauhkan dari api neraka. Syarat yang kedua adalah menyesali dosa itu, dan ini intisari taubat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadamu taubatun." Penyesalan itu adalah taubat. Jadi kalau kita berbuat dosa, jangan malah bangga dengan dosa kita. Jangan malah senang, apalagi dipamerkan kepada orang. Dan yang paling parah, kalau mengajak orang lain melakukan dosa itu, maka orang yang mengajak orang lain melakukan dosa, dia akan ikut menanggung dosa pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka. Jadi sesali jamaah sekalian, kalau perlu tangisi dosa-dosa kita. Syarat yang ketiga, tidak lagi melakukannya, karena itu bagian dari penyesalan. Kalau dia mengaku menyesal tapi masih terus dia lakukan, berarti dia tidak jujur dalam tobatnya. Syarat yang keempat, dia bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Jadi kalau niatnya tobatnya hanya sementara, hanya di bulan Ramadan, tobatnya tidak memenuhi syarat. Dia niat bertobat, sholat 5 waktu hanya di bulan Ramadan saja, maka tobatnya tidak memenuhi syarat. Harus dia bertekad, dia akan menjaga sholat 5 waktu sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini. Kemudian syarat yang kelima, waktu bertobat belum habis. Kapan habis waktunya? Ketika malaikat maut sudah datang menjemput atau matahari sudah terbit dari arah barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah tobat itu diterima dari orang-orang yang berbuat kejelekan sampai apabila kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, "Saya tobat sekarang." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'a taubatu, wa la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha." Kewajiban berhijrah akan selalu disyariatkan sampai kewajiban bertobat itu terputus, dan kewajiban bertobat selalu disyariatkan sampai matahari terbit dari arah barat. Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang, maka ditambah syarat yang keenam, harus minta maaf kepadanya atau mengembalikan haknya atau minta penghalalan. Di samping kita memenuhi syarat yang pertama sampai kelima, masih ada syarat yang keenam. Selesaikan urusan dengan orang yang kita zolimi, minta maaf, kembalikan haknya. Yang punya hutang misalkan belum dibayar-bayar, harus bayar dulu baru Allah maafkan. Kalau tidak jamaah sekalian, urusannya bisa panjang sampai di hari kiamat. Orang yang mati syahid sekalipun, dia mati membela agama Allah Subhanahu wa taala, tertahan belum bisa masuk surga gara-gara punya hutang belum bayar. Jangankan nggak mau bayar, menunda-nunda hutang saja itu sudah zolim. Matlul ghani zulmun, kata Nabi SAW. Orang yang mampu bayar tapi dia tunda-tunda pembayaran meskipun dia masih niat bayar, itu sudah kezaliman. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al muflisu fina man la dirham wa la mata." Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya uang, tidak pula punya harta. Maka Nabi SAW menegaskan, bukan itu orang yang bangkrut. "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang menghadap Allah di hari kiamat dengan membawa amalannya yang begitu banyak, solatnya, puasanya, zakatnya, maupun amal-amal ibadah yang lain. Jadi dia bangkrut padahal dulu di dunia rajin ibadah. Kenapa? Wa ya'ti qad syatama hadza. Karena dulu di dunia dia pernah mencaci si fulan, pernah membuli orang, pernah menghina orang. Wa qadzafa hadza, dan pernah menuduh orang dengan tuduhan dusta. Wa akala mala hadza, dan pernah memakan harta milik orang lain dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariat. Wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah orang. Wa daraba hadza, dan pernah memukul orang, menampar orang. Maka apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Diambil amal-amal kebaikannya, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Kalau misalkan kebaikannya habis sebelum terbayar kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi diambil lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Jadi bayangkan jemaah sekalian,
orang yang korupsi harta milik negara, harta milik masyarakat luas. 280 juta orang akan menuntut dia di hari kiamat. Biar dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Nanti amal kebaikannya dibagi kepada mereka. Ternyata nggak cukup untuk membayar kezolimannya. Maka dosa-dosa mereka yang ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilempar ke neraka. Padahal dia dulu di dunia rajin ibadah. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Perbuatan zolim itu sangat berbahaya. Bertobatnya tidak cukup kepada Allah. Harus minta maaf kepada orang yang kita zolimi. Dan harus dikembalikan harta mereka. Apakah harta milik perusahaan atau harta milik negara, milik masyarakat? Dikembalikan dulu. Baru Allah terima tobatnya. Dan gak bisa harta itu menjadi suci dengan dia bersedekah. Tidak. Harta yang menjadi suci dengan sedekah jemaah sekalian, itu harta halal yang mungkin tanpa dia sadari tercampur harta haram. Itu yang disucikan dengan zakat dan sedekah. Kalau harta korupsi, harta riba, harta curian, itu nggak akan bisa disucikan. Kecuali dengan cara dia kembalikan kepada yang berhak. Dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah tobatnya diterima. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk bertobat kepadanya dalam sepanjang hidup kita, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan semoga Allah menerima tobat kita semuanya dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, menghadapnya tanpa membawa dosa sedikit pun. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.